Karena kalau pengalaman pemilik kendaraan ya Pak Bibi ini biasanya kalau mau pergi jauh ya baru tune up ya. Kalau sudah mau mudik baru Mau mudik mikir. baru tune Setuju, up. setuju Om. Kalau berdasarkan kilometer sih dari sekitar 15 sampai 20 ribu sekali. Oh, menelantarkannya setahun gitu. Betul. Kepingin beresnya dalam 1 jam. Jangan terpengaruh pada stigma orang Indonesia kalau AC panas itu tambah freon. Betul sekali. Nah, ini yang asik. Saya juga penasaran kalau dilakukan simultan. Lah, jalannya kan lewat ke catalytic converter. Iya. Siap, betul sekali. Memang kalau veteran itu jam terbang nggak bohong ya, Om. Emang jago. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Rutin bengkel resmi tidak cukup. Nah, bagi sebagian pemilik mobil merasa cukup. Namun bagi sebagian orang yang memperhatikan performa mobil, seringkali tune up mobil di bengkel resmi dirasa tidak cukup. Dokter Mobil merupakan salah satu bengkel terbaik dalam perawatan mobil. Nah, beberapa waktu yang lalu Dokter Mobil membuka outlet baru di Depok. Kalau selama ini Dokter Mobil dikenal dengan perawatan bodi kendaraan berupa coating dan detailing, Dokter Mobil memperkenalkan tune up jet clean. Dan pertanyaannya, apa bedanya tune up jet clean dan tune up biasa? Dan apa saja keunggulan layanan dari tune up jet clean Dokter Mobil? Nah, di acara Klinik Otomotif Sonora pada siang hari ini, saya sudah bersama dengan ini panggilan akrabnya Om Lung Lung ya, pendiri Dokter Mobil. Halo Om Lung Lung, selamat siang. Siang Om, halo. Iya, dengan Anto di sini. Lung, salam kenal. Salam kenal. Ada juga Pak Beben Juwana, Pak Beben, Om Lung Lung. Siang Pak. Siang. Salam sehat ya Om ya. Om Lung Lung. Sehat Om. Iya, Ya, gimana? ini siang ini berada di mana nih posisinya nih? Lagi di Depok kah? Kita lagi di kantor. Heeh. Lagi di kantor sih Om. Jadi emang hari-hari sekarang di kantor aja. Oke. Cuma ngomong-ngomong kemarin gimana nih buka outlet baru di Depok nih? Om Lung Lung, saya cerita nggak? Iya, kalau untuk outlet baru di Depok, bengkel Depoknya kita buka udah 2 tahun ya. Kalau untuk yang coating detailing itu kita baru launching sih, karena customer base-nya dan customer kita cukup banyak yang minta juga. Cuman pada dasarnya kita Dokter Mobil awalnya itu bengkel AC dan tune up tanpa bongkar sih memang sih. Siap. Nah, ini menarik nih. Tune up jet clean. Kenapa Dokter Yoi. Mobil nih meluncurkan tune up jet clean setelah sekian lama menggeluti coating dan detailing nih, Om? Oke, sebenarnya tune up jet clean itu teknologi dari Jerman yang memang sudah ada lama ya, dan kita bawa ke Indonesia itu kira-kira 5 tahun lalu lah ya. Terus kita riset dan ternyata memang hasilnya bagus untuk keadaan mobil-mobil di Indonesia. Maksudnya tune up itu kan kalau dulu ya kita kan pakai mobilnya masih karburator, tune up itu kan untuk nyetel si angin, si bensin ya kan, dan nyetel si bukaannya si splunger. Nah, itu namanya tune up. Nah, cuman kata-kata itu kan tercarry over nih ke mobil-mobil injektor nih, di mana mobil injektor itu kan udah nggak perlu di-setel-setel lagi kan, semuanya pakai ECU kan gitu loh. Nah, cuman tune up-nya hari ini itu lebih ke pembersihan parts-partsnya. Nah, tune up jet clean itu kita gunakan karena dari sisi mesinnya itu kita menggunakan high pressure supaya bisa membersihkan si injektor rel, dan serta si kepala valve itu, dan sampai bahkan ke kepala pistonnya pun bisa bersih juga. Nah, teknologi jet clean ini bisa dipakai untuk mobil bensin dan mobil diesel sebenarnya. Sehingga ketika kita bersihkan itu part-partnya relatifly tanpa bongkar ya. Jadi kita nggak perlu bongkar sehingga meminimalisir resiko baut selek, resiko nggak kepasang dengan baik gitu. Jadi ketika kita bilang tanpa bongkar itu sebenarnya lebih cepat, lebih low cost, dan lebih minimal resiko sebenarnya. Oke, jadi itu bedanya itu ya, tune up jet clean dengan tune up biasa ya, Om Lung Lung? Betul sekali, betul sekali. Siap. Cuma manfaatnya apa sih yang dirasakan pemilik mobil setelah melakukan tune up jet clean ini, Om? Nah, oke. Mobil itu kan ada standarnya ya, maksudnya ketika keluar dari showroom yang dalam keadaan baru itu kan semuanya bersih tuh. Nah, kenapa kok seiring berjalannya waktu mobil itu performanya menurun, bahkan ketika dipakai biasa-biasa aja gitu kan?
Itu biasanya karena memang di Indonesia standar bensinnya masih belum Euro 6 dan standar solarnya apalagi itu lebih parah lagi. Betul. Sehingga yang namanya komponen-komponen pembakaran itu menjadi lebih cepat kotor. Nah, Ya. lebih cepat kotor itu bukan berarti rusak ya gitu loh, bukan berarti harus diganti juga. Biasanya sih dibersihkan aja cukup. Nah, itu biasanya kalau yang namanya tune up itu kalau di kita di dokter mobil itu kita tune up-nya menyeluruh. Jadi dari injektor rel, injektornya sendiri, intake-nya, throttle-nya, valve-nya, kemudian kepala piston sampai ke katalitik itu kita bersihkan semua tanpa bongkar pakai chemical. Sehingga ketika dilakukan itu satu jauh lebih cepat, dua jauh lebih murah, Ya. tiga minimum resiko dan kita bisa mengembalikan performa mesin sama seperti baru gitu. Oke. Dan hasil lebih baik ya, Om ya? Dan hasilnya jauh lebih cepat sih ya, Iya. jauh lebih cepat dan jauh lebih menarik karena orang-orang juga responsnya positif karena memang ketika dibersihin semua itu ya tenaganya balik normal lagi sebenarnya. Oke. Nah, ini saya mau info ya teman-teman dan sahabat sonora yang ingin tanya ke Om Lunglung pada siang hari ini, 4 orang dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher. Ini voucher service tune at Get Clean senilai 1,5 juta rupiah. Jadi pertanyaan terbaik ya untuk 4 orang pendengar. Pak Bebin, ada pertanyaan buat Om Lunglung dari Dokter Mobil? Iya, pertanyaan pertama adalah tadi disebutkan tidak perlu bongkar, lebih bersih dan bisa lebih bersih lah gitu ya kira-kira. Berapa waktu yang dibutuhkan? Katakanlah untuk mobil 4 silinder, mobil 6 silinder gitu, untuk Siap. melakukan jet clean itu. Siap. Kalau untuk mobil bensin ya mau 4 silinder 6, 8 sampai 10 itu sama aja ya. Jadi maksudnya tidak sama. terlalu lama, dia memakan waktu kira-kira 60 menit. Nah, kalau mobilnya diesel karena ada EGR yang harus kita buka, Ya, itu ya, akan ya. memakan lebih lama kira-kira 2 jam sampai 3 jam gitu, tergantung kesusahan oke. buka EGR-nya ya. Iya, Kalau misalkan bensin sih sama aja Om, karena memang kalau bensin itu kan ya gitu-gitu aja kan, throttle, injektor, ya, valve ya kan gitu loh. Kalau diesel emang lebih ribet sedikit. Ya, tadi disebutkan bisa membersihkan sampai ke valve dan bahkan menjangkau kepala piston gitu ya. Yes, betul sekali. Apakah dilakukan apa itu istilahnya yang pakai kamera kecil dimasukkan lewat busi untuk diperlihatkan kepada konsumen ini dalam kaitan edukasi dan informasi kepada konsumen before dan afternya. Betul, Itu kayak- ada nggak? Kayak model endoskopi di kesehatan ya. Ya, Betul. ya. Betul. Karena seiring berjalannya waktu, kalau 5 tahun lalu sih kita nggak lakukan karena memang kamera endoskopi itu mahal ya. Hari ini Ya. kamera endoskopi kita beli di Shopee 120.000, jadi memang biasanya sih kita pakai gitu loh memang gitu. Ya, ya. Jadi kita pakai, kita lihat, kita perlihatkan, bahkan kadang-kadang di kepala piston kan sering ada nomor ukuran tuh. Nah, nomornya Ya, itu sampai ya. kelihatan lagi Om. Kebaca apa Oh. tidak Ya. gitu kan? Sampai kebaca lagi, betul. Ya, ya. Nah, ya. karena memang itu penting banget ya kalau misalkan tumpukan karbon di atas piston itu kan sebenarnya yang bikin ngelitik ya gitu loh. Ya. Ketika si injektornya nyembur masih ada sisa-sisa bensin di situ dan dia kebakar lagi nantinya gitu loh. Which is nggak bagus gitu loh, dan itu Ya. menjadi penting sekali sih itu sih. Satu lagi dari saya, bagaimana memperlihatkan kepada konsumen lagi-lagi tingkat kebersihan dari injektor before dan after. Kalau Karena ini kan nggak injektor dibuka. sih Ini kan nggak betul, dibuka. betul. Kalau injektor sih sebenarnya dulu kita pernah bikin video komparasi ya ketika kita bersihkan dengan chemical kita dan mesin jet clean itu sama kita buka dan kita masukin ke alat kita bersihkan, itu hasilnya 100% sama Om. Karena kalau misalkan kita buka lagi injektornya, kita kasih lihat before after, ya boleh-boleh aja sih. Cuman itu mungkin untuk customer tertentu ya. Kalau untuk semua customer kan menjadi defeats the purpose untuk tanpa bongkar kan gitu loh. Kalau kita bongkar lagi kan jadinya ya extra effort aja sih. Cuman kita nggak ada masalah sih untuk dibongkar lagi karena balik lagi itu kembali dari teknik dan dari chemical sih kalau saya bilang. Tekniknya kan kita tambahin tekanan ya, kayak misalkan dari pompa bensin yang biasa itu kan 1 sampai 1,5 bar. Nah, kita naikkan menjadi 3 sampai 4 bar sehingga itu ada tekanannya supaya dia bisa menendang lah ya kotoran-kotoran yang ada. Dan chemicalnya sih yang penting sih. Kalau chemicalnya isinya hanya solvent, itu biasanya hanya mengkikis dan kotorannya masuk lagi ke piston. Kalau yang chemicalnya itu pelarut,
Jadi kotoran-kotoran itu larut menjadi lunak dan Ya, terbakar ya, ke buah ya, biasanya. Mhm. Oke. Nah, satu lagi boleh nggak? Boleh. Siap sih kan, Om. Saya senang nih Om, saya senang serius. Soalnya gini, tadi disebutkan saya mendengar kata-kata catalytic converter. Yes. Ketika Anda membersihkan betul-betul sampai bersih valve, injektor, kepala piston, semua kotoran yang tertinggal di situ Anda bersihkan, Anda larutkan. Suka nggak suka dia akan lewat ke catalytic converter. Yes. Betul sekali. Nah, ini yang asik. Catalytic converter jangan sampai jadi buntu, gitu kan? Betul. Nah, apakah Anda melakukan perbedaan step atau maksud saya begini, setelah step ini, jadi setelah terbukti bahwa mesin sudah bersih, barulah step pembersihan katalitik, karena saya juga penasaran kalau dilakukan simultan, lah jalannya kan lewat ke catalytic converter. Iya, betul. Siap, betul sekali. Memang kalau veteran itu jam terbang nggak bohong ya, Om. Emang jago gitu loh, memang jago banget gitu loh. Masih Yes, 25 Om umurnya Pak Bebin. Iya, jalan Yes, 18. betul, Om. Ya. Betul Om, betul sekali Om. Jadi yang pertama kita lakukan adalah step-stepnya ya di dokter mobil. Yang pertama kita lakukan udah pasti checking ya kan, apa aja. Misalkan ada yang rusak atau enggak, itu yang paling penting. Karena ketika rusak ya mau nggak mau harus di-replace ya kan. Nggak mungkin dong kalau mau ada yang rusak kita nggak replace. Nah kalau nggak ada yang rusak, biasanya step yang kita lakukan adalah kita injektor cleaning dulu nih, nomor 1 ya kan. Udah injektor cleaning biar panas semua nih ya kan, di mobilnya panas semua, ini semua. Nah baru kita buka nih throttle-nya nih, kita bersihkan ya kan. Kemudian kita carbon clean dan kemudian kita intake cleaning. Nah sesudah itu terakhir baru kita catalytic cleaning atau DPF cleaning. Nah catalytic cleaning agak berbeda dengan DPF cleaning. Kalau catalytic cleaning itu kan bensin ya, katalitik itu membutuhkan lebih dari 400 derajat untuk merontokkan karbon-karbon yang ada di dalam katalitiknya itu. Nah makanya ketika kita lakukan catalytic cleaning, kalau orangnya lihat ke bawah itu catalytic converternya biasanya merah itu. Ya. Karena memang chemicalnya didesain untuk membakar di katalitik supaya katalitik itu menjadi 400 derajat dan dia rontok tuh ke belakang tuh. Nah itu benar. Kalau diesel particle filter cleaning berbeda, itu tidak boleh dipanasin terlalu tinggi ya kan. Kalau kepanasan terlalu tinggi malah hancur tuh isinya. Nah itu memang chemicalnya berbeda. Emang kalau pengalaman hebat sih memang sih. Cuma jadi pertanyaan gini Om Lunglung. Ini kapan ya sebaiknya kita harus melakukan tune up, ada kilometer tertentu kah? Kemudian pertanyaan kedua, bedanya tune up dengan servis berkala itu apa tuh, Om? Oke. Kalau untuk durasi atau interval balik lagi tergantung pemakaian satu, sama tergantung bensin atau BBM apa yang kita isi ke kendaraan kita. Yes, betul. Karena nggak dipungkiri, namanya bensin lebih mahal, otomatis lebih mahal, ada barang, ada harga gitu kan. Biasanya bensin lebih mahal itu filtrasinya lebih banyak sehingga bensinnya lebih bersih, aditifnya juga lebih bagus gitu loh. Kalau bensin lebih murah itu otomatis filtrasinya lebih sedikit daripada yang lebih mahal dan aditifnya juga lebih sedikit gitu loh. Makanya lebih cepat kotor gitu loh. Dan kalau misalkan pakai bensin yang biasa dan solar yang biasa itu sih 6 sampai 8 bulan sekali ya. Kalau misalkan pakai bensin yang bagus bisa 8 sampai 12 bulan sekali sih. Balik lagi tergantung pemakaian. Kalau Anda pengguna mobil online yang 1 bulannya bisa 10.000 kilometer, ya saya sarankan sih 2 kali 3 kali ganti oli 1 kali lah ya gitu loh. Karena itu intensitasnya tinggi sekali gitu kan. Dan kalau tune up itu proses pembersihan si ruang bakar ya. Jadi proses pembakaran itu kita bersihkan semua biar optimal. Kalau servis berkala itu berbeda Om. Kalau servis berkala itu ngecekin rem, ngecekin kayak kaki-kaki, busing-busing, itu segala macamnya dicek-cekin itu loh. Jadi tune up itu bagian dari servis berkala. Kalau servis berkala itu lebih besarnya lebih ke pengecekan-pengecekan sih. Gitu loh. Iya. Karena kalau pengalaman pemilik kendaraan ya Pak Bibin ya biasanya kalau mau pergi jauh ya baru tune up ya. Kalau sudah mau mudik baru baru tune up. Setuju Om, setuju Om. Biasanya Di gitu. tempat saya naik kalau bulan puasa naik nih 3 kali lipat pengunjungnya di semua cabang. Itu udah tradisi. Cuma ngomong-ngomong kembali, berarti durasi itu kira-kira di 30 ribuan. Di bawah durasi 50.000 itu kilo. Durasi itu biasanya sih Om ya 1 tahun 1 kali sampai 2 kali sih Om. Kayak apa namanya? Kalau Karena kilometer? kalau misalkan kalau berdasarkan kilometer sih dari sekitar 15 sampai 20 ribu sekali. Oh.
15 sampai 20 ribu karena kita ngerjainnya cuma 1 jam. Jadi untuk pembersihan semua itu kalau dulu kan dibongkarin ya satu-satu ya itu Iya, kan iya, agak-agak lama. setengah mati juga tuh gitu loh. Kalau kita kan sekarang 1 jam itu semua bersih gitu kan, dan hasilnya terukur di dyno pun terukur Om. Jadi kita lagi mau masukin dyno yang on the road nih sekarang nih, itu barangnya dari Italia, sekarang kan border udah kebuka nih. Saya lagi mau masukin itu. Kalau dulu kita dyno itu tidak naikin horsepower dari original horsepower ya. Kita hanya mengembalikan horsepower-nya. Iya, gitu loh. Jadi balik gitu horsepower-nya. Iya, betul. Kalau misalkan tune up itu dibilang menaikkan horsepower, no, udah pasti tidak. Karena kan kita cuma ngebersihin gitu loh, ya kan? Iya. Oke. Oh, saya kira bisa tahan sampai 30-50 ribu kilo. Bisa kalau yang pakai bensinnya bahan bersih bakar banget. bersih. Yes. Bahan bakar Kalau bersih, pakai coolant Pertadex bagus. bisa dong. Coolant bagus, bahan bakar bagus, oli bagus. Soalnya oli juga pengaruh Om, sama coolant. Karena kan penguapan oli kan dihirup lagi kan ya kan? Iya, setuju. Penguapan karena kan problemnya adalah di Indonesia kan panas nih, dan oli-oli yang ada itu kan didesain di luar negeri di mana panasnya tidak seperti Indonesia intervalnya. Jadi kalau di kita memang menggunakan coolant yang bagus beserta oli yang khusus daerah tropis, sehingga penguapan itu cenderung rendah sekali. Ketika penguapan rendah, yang dihirup lagi ke dalam engine bay, engine pembakaran itu kan cuma sedikit tuh penguapannya. Nah itu yang membentuk lebih bersih juga gitu loh. Oke. Nah selain patokannya kilometer, mungkin nanti Pak Beben juga bisa menambahkan Pak ya, ciri-cirinya apa nih kendaraan harus dilakukan tune up? Mesin kasar kah atau gimana nih Om Lunglung? Mesin kasar dan biasanya sih tenaga boyo dan ngelitik sih Om. Kalau dulu ketika zamannya, sorry itu saya nyebut merek, zamannya Livina dulu banyak ngelitik itu memang solusinya memang di tune up, itu benar-benar di tune up. Cuman karena memang desain engine-nya itu memang panas, jadi penguapan olinya itu tinggi. Livina kan kalau pakai oli-oli biasa tuh, apalagi oli yang cenderung harganya ekonomis dan murah, itu biasanya penguapannya kan luar biasa tuh, masuk 3,5 liter, keluar cuma 2,5 liter, which is ngeri banget gitu kan. Sebenarnya gitu kan, di atas 20% penguapan. Nah itu cepet banget kotornya, dan ketika kotor itu digas itu pasti ngelitik gitu loh. Nah ketika ngelitik ya otomatis tenaga hilang kan, dan ada resiko untuk kepala pistonnya itu kan knocking, jadinya ada resiko untuk pecah ya gitu loh. Nah tapi itu bisa di solving dengan tune up, karena memang ketika di tune up ngelitiknya 100% hilang. Dulu kita main di jaminan ngelitik hilang memang 100% gitu loh. Oke. Pak Bin bisa menambahkan Pak? Iya, ngelitik itu sebetulnya berbahaya ya. Betul. Karena ketika dibiarkan, kemudian kepedulian terhadap kesehatan mesin itu rendah, itu malah bisa mengarah ke overheat lama-lama. Dan ya mungkin tidak sampai overheat yang kita kenal, tetapi kondisinya akan parah banget gitu. Dan kalau itu dibiarkan berlarut-larut, itu akan sulit sekali memulihkan kondisi mesin. Ini yang seringkali itu tidak dipahami gitu. Nah, makanya saya katakan pedulinya itu baru muncul ketika mau mudik. Jadi sepanjang tahun cuek, ganti oli telat, beli bensin juga seadanya gitu, dengan alasan ngirit, boro-boro nguras radiator, oli aja bisa telat, apalagi radiator, itu udah pasti dilupakan gitu ya. Ya hal-hal yang seperti itu tuh ketika mau mendatangi bengkel terus berharap ada tukang sulap di situ, semua bisa beres dalam kurun waktu 1 jam. Nah, ini yang repot gitu, karena menelantarkannya setahun gitu. Kepingin beresnya dalam 1 jam. Nah ini yang ya, susah gitu. Jadi idealnya tuh 1 sampai 2 kali di dalam setahun ya Om Lunglung ya, rutin tune up ya.
Iya, Om, tergantung bensin sama tergantung interval kita pakai Siap. mobilnya sih sebenarnya sih. Oke. Cuman memang benar tadi apa yang dikatakan Pak Bebin tadi, iya sih, orang cenderung menelantarkan mobilnya dan kemudian ketika datang minta cepet. Oke lah, kita bisa bikin cepet, cuman jangan minta murah gitu kan. Karena yang dikerjakan juga banyak banget gitu loh kadang-kadang. Kadang-kadang ada banyak orang yang ngeyel gitu kan, radiator jangan diisi air biasa, jangan diisi air biasa. Mereka bilang nggak apa-apa tuh, mobilnya masih jalan katanya. Oh, ya udah kan gitu kan. Kalau kita mah oke aja sih gitu loh. Cuman itu sih yang paling parah sih, dan di Iya. Indonesia memang minim sekali ya, maksudnya edukasi seperti itu, dan saya juga tidak menyalahkan sih. Betul. Dan makanya kan adanya kita hari ini kan dengan klinik otomotif, dengan channel-channel YouTube saya juga, kita kan mengedukasi ya bagaimana caranya Anda memelihara mobil Anda ya, karena kan mobil itu kan gila, investasinya kan ratusan juta gitu loh, Betul. maksudnya kan sayang gitu loh kalau nggak dirawat. Karena kenapa, ketika misalkan spare part itu rusak, itu satu loss of profit Pak, kita kan jadi repot ya Pak di jalannya Pak Iya. ya. Apalagi jalan ketika mau mudik, itu kalau mudik tuh banyak banget tuh saya ngeliatin tuh foto-foto dan video-video mobil di pinggir jalan gitu kan, orangnya lagi buka kap mesin dan keluar asapnya gitu kan. Iya. Ya itu overheat semua gitu kan. Mereka sering lihat angkot sih, pakai air biasa kok Iya, bisa jalan ya. Cuma ngomong-ngomong, paket di dokter mobil apa aja nih, Om Lunglung? Oke, paket di dokter mobil tune-up itu cuma dua ya. Satu yang tune-up performance, satu yang tune-up ultimate. Nah, bedanya itu yang dibersihkan sama aja karena saya orangnya orang SOP dan kita sudah ISO juga. Iya. Jadi semuanya yang dibersihkan sama. Yang berbedaan adalah antara performance dan ultimate adalah ultimate itu kita masukin setting ECU. Jadi ECU itu kita bukan hanya relearning, tapi memang ada yang kita setting supaya kita merubah, yang kita rubah sih jujur aja ya, injection pulse yang kita rubah dan intake angin yang kita rubah. Itu memang kita rubah settingannya di ECU-nya supaya tergantung si customer ya, dia kepengennya tenaga atau dia kepengennya ngirit gitu loh. Kalau kepengennya ngirit ya injection pulse-nya saya turunin. Oke. Kalau kepengennya tenaga ya injection pulse dan anginnya saya naikin. Kan intinya di engine itu kan cuma 3 ya, pengapian, bensin, sama angin. Udah itu doang. Yang terakhir kan yang kontrol kan si ECU, udah itu doang gitu loh. Nah, kita mainin dari bensin dan kita mainin dari anginnya, itu akan dapat, tetap aja sih akan dapat tenaga atau tetap dapat ngirit gitu aja. Oke, jadi bisa bayar request dari ini ya, customer ya? Bisa bayar request dari customer. Lunglung ya. Ini Ngiritnya bisa sampai 10% Pak, karena memang kalau injectionnya kita cekek kan ya otomatis ngirit lah ya kan, gitu aja konsepnya. Dengan hanya sesimpel itu gitu loh. Makanya kalau ada orang-orang di luar sana yang bilang bisa ngiritin bahan bakar dengan aditif di BBM, kayaknya enggak deh gitu. Nah, saya juga mau tanyain nih mengenai harga BBM naik nih. Ada yang karena mau ngiritin BBM itu harus dari settingan Om. Bullshit kalau tidak dari settingan. Bener-bener bullshit. Kalau nggak percaya boleh tanya seluruh mekanik dari Sabang sampai Merauke. Settingan dirubah baru bisa ngirit. Kalau settingan nggak dirubah, sama konsumsinya. Iya. Paling gaya berkendara ya yang membedakan ya. Gaya berkendara membedakan oke lah. Cuman kan ya sugesti dong berarti. Cuma ngomong-ngomong, lokasinya di mana aja nih, Om Lunglung? Kita hari ini ada 23 cabang. Wow. Lampung, Jabodetabek. Jabodetabek itu kita sudah ada di Serpong 1, di Jalan Raya Serpong 1, di BSD 1, Green Lake, Cengkareng, kemudian kita ada di Kelapa Gading ada 2, di Bekasi itu ada di Narogong dan di Kalimalang, Cibubur ada, Depok kemarin, kemudian Bandung, Cirebon, Surabaya 2, Malang, Makassar. Wah. Sebentar lagi saya mau buka di Kupang. Wow, sudah banyak sekali Om Lunglung ya. Lumayan Om, kerja keras tuh Om. Kerja keras. Ini outletnya menawarkan apa? Servis yang sama atau bagaimana, Om Lunglung? Yes, karena kita ISO, jadi kita justru coating dan detailingnya yang baru di Kelapa Gading dan Depok. Yeah. Kalau yang lainnya kita itu AC, tune up dan oli dan racing sih biasanya sih. Ini harus Paket bisa performance. datang langsung atau gimana, Om? Atau Kalau Sabtu Minggu booking dulu, karena Booking biasanya dulu. itu udah fully book. Kalau misalkan hari biasa bisa datang langsung. Cuma pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjelang mudik nih bagaimana, Om? Kemungkinan? Kalau menjelang mudik biasanya traffic dikalikan 2 ya dari biasanya ya. Jadi biasanya sih kalau di bulan puasa saya harap booking dulu, karena kalau enggak nanti dikerjainnya baru sore hari nanti gitu loh. Karena emang udah ramai dari pagi biasanya. Benar-benar. Buka Dan dari hari apa? Kita buka setiap hari Om. Setiap Karena hari? ada libur. Kita shift-shiftan dari kalau bulan puasa jam 10 sampai jam 5. Oke. Kalau hari jam biasa jam 10. 9 sampai jam 5 biasanya. Iya, setiap Karena hari ya mereka- buka ya. Iya, setiap hari buka. Siap.
Oke, kita break dulu ya Om Lunglung dan Pak Bebin. Saya akan teruskan pertanyaan Oke. dari beberapa pendengar yang sudah mulai masuk pada siang hari ini. Yang jelas saya ingatkan bersama dengan Dokter Mobil, ini bagi-bagi voucher untuk 4 orang dengan pertanyaan terbaik, masing-masing akan mendapatkan voucher senilai 1,5 juta rupiah untuk melakukan tune up di Dokter Mobil ya, sahabat Sonora. Sampaikan pertanyaan Anda di nomor 0812 112 9200. Klinik Otomotif Sonora akan segera kembali. Om Lunglung, saya baca pertanyaannya dari pendengar nih yang ingin melakukan tune up. Yang pertama datang dari Pak Frans, Kelapa Gading. Ini kebetulan kan ada bengkelnya juga ya Om ya, Kelapa Gading ya. Dua di Kelapa Ada Gading, 2 Kelapa iya. Gading nih. Silakan bisa mampir. Bedanya tune up dengan remap ini signifikan yang mana nih, Om Lunglung? Oke, itu dua hal yang berbeda. Tune up itu proses membersihkan ruang bakar dan komponen-komponen yang menunjang pembakaran di sebuah mesin. Kalau yang namanya remap itu kan kita merubah si settingan dari ECU ya, gitu loh. Jadi itu dua hal yang berbeda sih, gitu loh. Kalau ditanya signifikan mana, kalau namanya tune up mengembalikan horsepower ke original, Iya. remap itu menaikkan horsepower dari original, gitu loh. Itu bedanya sih. Ini kalau bagi mereka pemilik mobil ya yang nggak pernah tune up, mesin bisa jebol nggak satu waktu? Jebol sih terlalu jauh ya, paling boros gitu loh. Dan apa namanya spare part ada beberapa yang bisa rusak kayak seal dan apa namanya kalau di throttle itu nggak dibersihkan sama kalau di valve nggak dibersihkan itu bisa jadi nanti pembakarannya kurang bagus sehingga jadi knocking. Nah kalau knocking itu kan nanti ya adalah yang bisa rusak juga gitu loh spare partnya. Siap. Saya beralih ke Pak Sudiarto, mungkin nanti Pak Bebin bisa menambahkan. Pertanyaannya, kalau mobil saya jarang dipakai, Om Lulung dan Pak Bebin, dan kilometer juga masih rendah, apakah perlu tune up? Kemudian apa yang harus diperhatikan ketika melakukan tune up mobil? Apakah ada batasan berapa kilometer atau berapa bulan dan berapa tahun? Oke, kalau dari saya sih, kalau mobilnya jarang dipakai, jarang dihidupin mesin ya berarti sebenarnya yang Anda harus takuti itu si olinya ya, karena oli itu jangan berpikir bahwa kilometer aja ya. Oli itu dia sejak dibuka dari botol dia oksidasi dan kalau nggak dipakai, nggak dipakai itu 12 bulan itu si aditif dengan base oilnya akan misah sendiri gitu loh. Jadi sebaiknya dipakai ya kan. Kalau misalkan nggak dipakai ya berarti 12 bulan ya udah harus ganti oli. Kalau untuk tune up-nya sih kalau namanya mobil nggak dipakai ya nggak dibutuhkan udah pasti gitu loh. Karena tune up itu kan proses pembersihan dari kotoran-kotoran yang terjadi dari sisa-sisa pembakaran ya. Kalau pembakarannya sedikit ya otomatis tidak ada kotorannya juga gitu loh. Kalau pada umumnya seperti yang tadi saya bilang, tune up itu 6 bulan, 8 bulan sampai 1 tahun sekali, tergantung Anda pakai bensin apa dan durasi Anda memakai mobil seperti apa. Ya, Pak Bebin ada tambahan? Saya kira sudah lengkap apa yang disampaikan. Hanya kalau saya oli tidak berani sampai 12 bulan. Ya. Saya maksimum 10 bulan gitu ya. Itu. Karena gini, tadi sudah dijelaskan bahwa ya bisa terpisah antara oli dengan aditifnya. Tapi ada satu hal lagi yang saya sangat khawatirkan karena negara kita negara yang udaranya lembab, begitu didiamkan atau jarang dipakai lah, ya. Oli ini akan juga mengikat H2O yang ada di udara gitu. Udara yang ada di dalam mesin. Kan di dalam blok mesin bukan hampa udara. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu. Jadi sebaiknya kalau saya paling lama 10 bulan mau hanya jalan 1000 kilo buang saja gitu. Sayang mesinnya daripada harga 4-8 liter oli. Dan nggak cukup dipanasin Pak ya, lebih baik muter-muter komplek aja ya. Iya. Oke. Karena kalau dipanasin cenderung kita ini manasin hanya 10 menit ya. Betul. 10 menit rasanya udah lama banget gitu. Iya. Padahal itu jauh dari cukup memanaskan mesin 10 menit gitu. Belum apa-apa itu. Betul, dipakai muter-muter komplek aja dulu ya sahabat Sonora. Berikutnya ada Pak Sambil Johan di Bogor. Pak Johan di Bogor. Di Bogor ada gak Om Lulung?
dokter mobil? Paling paling dekat ke Bogor pasti Depok dan Cibubur ya sayangnya. Depok, Saya Cibubur belum ya. ekspansi ke sana kemarin. Siap. Pertanyaannya, untuk jet cleaner mobil diesel, apakah ada pengaruh pada seal to the injection pump-nya? Seal to injection pump tidak, karena kita masukkannya di sebelum booster pump. Hmm. Jadi kita tetap memakai booster pump untuk mendorong si chemical ini, dan supaya si booster pump itu juga terlubrikasi dan terbersihkan juga ya gitu loh. Jadi Ya. untuk pressure di diesel itu sebenarnya kalau kita naikin itu kan di belakang common rail itu kan ada pressure safety valve ya. Ya. Jadi nggak ada gunanya gitu loh. Ketika kita naikin pressure-nya kebuang juga gitu loh ke belakang gitu loh. Makanya masukin aja dari booster pump, nanti booster pump yang ngatur gitu loh. Dan biasanya untuk di diesel itu injektornya cepat kotor, cuman yang lebih cepat kotor dan yang sebenarnya mobil diesel itu harus lebih concern adalah filter solar. Karena filter solarnya itu cepat banget kotor kalau Anda pakai biosolar ya terutama ya. Kalau Anda pakai Pertadex, Anda bisa pakai filter solar itu 3 bulan sampai 5 bulan no problem. Kalau misalkan pakai bio itu 2 kali ganti 2 tangki aja biasanya udah hitam itu biasanya ya gitu loh. Dan ketika itu udah hitam, performance pasti turun jauh gitu loh. Jadi makanya itu harus banyak diperhatikan sih. Oke. Selain tune up jet clean, di dokter mobil bisa treatment apa lagi, Om? Kita AC Om, kita AC AC? juga tanpa bongkar, itu service maintenance ya kita bilang ya. Kalau repair sih udah pasti bisa gitu loh. Cuman service maintenance AC kita itu tanpa bongkar itu meliputi oli kompresornya kita ganti ya, bukan kita tambah ya 100%, kita ganti, itu kita kuras pakai alat. Kemudian freonnya juga kita ganti, kita kuras pakai alat, karena di freon itu kan nanti ada udara juga, H2O seperti yang tadi Pak Bebin bilang. Kemudian evaporator kita cuci, kondensor kita cuci, terus kita fogging atau kita sanitasi lagi dengan chemical juga supaya bebas dari virus-virus gitu loh. Dan itu hasilnya supaya si kompresor itu olinya terganti terus. Kalau engine ada oli, orang tahu kan gitu loh. Kompresor AC ada oli, orang nggak banyak tahu gitu loh. Dan oli kompresor AC ini penting sekali untuk si kompresor itu supaya umurnya tahan lama gitu loh. Oke. Makanya kita juga ada service AC juga tanpa bongkar. Coating detailing juga ada ya? Coating detailing ada, itu aditif itu tambahan terakhir itu dari kita itu tahun ini launching itu. Siap, ditunggu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya datang dari Sinkung, Pak Bebin dan Om Lunglung. Mobil diesel Fortuner apakah perlu dipurging supaya saluran bahan bakar dan injektornya bersih kembali? Apakah di bengkel dokter mobil bisa purging? Oke. Kalau purging itu kan istilah sales yang mengatakan bahwa ada chemical ini bla 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 gitu loh, itu purging. Purging itu sebenarnya proses membersihkan injektor ya kan dengan chemical gitu loh. Dan itu yang tadi kita sebut jet clean, makanya kan kita pakai alat dan kita pakai chemical juga. Itu salah satu proses yang kita lakukan gitu loh, betul ada. Oke. Dan makanya kan itu bahasa sales ya, dulu yang memperkenalkan kalau nggak salah Pak Kurniawan ya, Liqui Moly ya kalau nggak salah ya dulu. Kalau tahu ya, kalau orang bengkel kan tahu lah gitu loh, siapa yang bikin lah gitu loh. Oke, berarti sama aja ya Om ya? Sama Om, itu salah satu yang kita lakukan malah. Kita masih ada beberapa lagi kayak intake cleaning, EGR, diesel particle filter, diesel DPF cleaning, itu kita lakukan juga. Siap. Beralih ke pertanyaan Pak Doni di Jakarta Pusat, bisa tune up untuk mobil tua nggak? Kayak Mercy Bisa dong. W210 tahun 97. Manfaatnya apa 97. sih? Kemudian terasa bedanya di mana? 97 belum tua Om. Kita udah pernah disuruh tune up Porsche 68, 62. Nah, itu baru tua tuh. 97 sih belum tua ya. Itu masih tergolong mobil enak banget untuk dipakai ya gitu. Itu sih masih gampang lah ya. 97 belum tua ya, siap. Belum Om. 97 belum tua Om. Kemudian Pak Liwan di Jakarta, bisa dikerjain di rumah nggak? Apa harus ke sana? Kalau kerjain di rumah agak repot karena kita butuh kompresor dan butuh ini itu ya. Jadi agak-agak repot kalau kerjain di rumah. Ya, siap. Berikutnya pertanyaan datang dari salah seorang pendengar. Sebentar, saya pilihkan ya. Siap. Iya. Harga pakai servisnya bagaimana, Om Lunglung? Apa beda berdasarkan tipe mobil ya? Contoh pakai servis A, mobil Toyota Agya dengan BMW apakah sama atau beda? Pak Adi Tanjung Priok. Beda dong. Kalau Toyota Agya dia masuk small car ya, karena kan dia cuma 3 silinder 1000 sampai 1200 cc, dia masuk small car. Karena kan kita menghitung cc ya, lebih besar cc-nya otomatis chemical yang dipakai juga lebih banyak gitu. Small car itu starting from 1,2 sampai 2,4 untuk yang large car diesel. Karena diesel otomatis lebih besar dan kita menggunakan chemical juga jauh lebih banyak sih untuk diesel. Siap. Oke.
Saya beralih ke pertanyaan Pak Arnold di Cirebon. Cirebon ada ya, Om Lulung? Ada ya. di Jalan Kesambi. Jalan Kesambi. Siap, Pak Arnold bisa mampir. Mobil saya Ayla tahun 2014 sering mengalami RPM hunting. Solusinya saya sering tune up ke bengkel nih, Om. Apakah dokter mobil memiliki teknik khusus untuk mengatasi penyakit langganan yang sering ada di LCGC ini? RPM hunting itu berarti RPM naik turun gitu kan? Kadang-kadang saya samakan persepsi dulu nih biar nggak salah gitu kan. RPM naik turun itu kan berarti kan ada problem di ISC sensor ya kan. ISC sensor itu kan yang mengatur tuh, dia kayak di sebelahnya throttle yang mengatur tuh si udara keluar masuk gitu kan supaya idle RPM-nya itu bagus. Nah, yang harus ditanyakan adalah kenapa kok cepet kotor gitu loh. Karena kalau standaran pabrik harusnya tidak cepet kotor gitu loh. Nah, kenapa cepet kotornya itu yang harus diatasi dulu nih, apakah filternya kurang bagus? Kan dulu ada tuh orang yang jual saringan makanan dijadiin filter ya, dari mesnya itu dari stainless steel doang ya Om ya. Kalau Pak Bebin pasti ketawa nih, sebagai teknisi pasti ketawa tuh. Sekarang saya juga ketawa gitu loh. Karena fungsi filter kan harusnya memfilter gitu kan. Justru itu malah tidak memfilter gitu. Nah, biasanya yang pakai begitu itu yang lebih cepat kotor tuh ESC sensornya tuh. Nah, dan satu lagi nih, ESC sensor itu kalau hanya dilewatin debunya nggak mungkin nempel terlalu cepat. Biasanya penguapan olinya juga tinggi tuh. Makanya debu dicampur penguapan oli, jadinya debunya nempel di situ. Penguapan oli bisa, yes betul. Penguapan oli kita atasi dulu tuh dari misalkan coolant-nya diganti atau olinya kita ganti yang lebih bagus. Kita cek jalur masuk udaranya juga kita cek apakah udah standar apa enggak ya kan. Ketika misalkan kita bagi standar harusnya itu dipakainya lama loh, nggak seharusnya itu problem terlalu cepat loh. Maksudnya dalam pengalaman kita ya, 2 tahun tuh ESC itu belum tentu bisa sampai sekotor itu sampai bisa mempengaruhi idle gitu loh. Sepengalaman kita ya, mungkin kita bisa salah kan gitu kan, tapi 2 tahun lah itu belum tentu juga gitu loh. Kalau misalkan Anda sampai punya problem itu berulang-ulang, ya sumber problemnya yang harus dicari sih sebenarnya sih. Kalau cuma dibersihin doang mah ya elah urusan 10 menit kelar gitu kan. Cuman pasti balik lagi gitu loh. Dan supaya nggak balik lagi ya itu sih harus dicekin satu-satu sih. Coolant, oli, kemudian jalur udara yang terfiltrasi dengan baik sih biasanya. Pak Bin bisa menambahkan mengenai problem RPM naik turun ini, Pak? Ya, ini sudah jelas ya kan, bahwa sensor kotor. Ya. Tapi yang menarik tadi disampaikan adalah mencari inti permasalahannya, bukan hanya sekedar mengobati. Karena kalau sekedar mengobati ya apa yang dialami sekarang gitu. Mungkin nggak sampai 1 bulan sudah kumat, tidak sampai 1 bulan sudah kumat. Berarti kan inti permasalahannya tidak pernah ditangani gitu. Ini yang penting, mesti sampai ketemu. Baik, saya beralih ke pertanyaan berikutnya, datang dari Pak Hadi Susilo. Alamat yang ada di Jakarta di mana aja? Apakah menerima tune up servis AC mobil tipe lama? Masih pakai karburator, Om? Masih pakai karburator pastinya kita bisa juga. Dan kalau AC-nya sih sama aja ya. Semua konsep AC mobil itu sama pada dasarnya. Freonnya beda-beda dan jenis kompresornya yang beda-beda juga. Tapi konsep sama ya kan. Tekanan rendah, tekanan tinggi, ada kondensornya, ada dryernya gitu loh. Jadi yang namanya konsep sama, cuman freonnya aja beda. Dan memang freon itu sesuai penggunaan dan sesuai sama oli yang ada di dalam kompresor AC-nya juga gitu loh. Kalau misalkan alamat kita di Jakarta, kayaknya bisa lihat di website aja doktermobil.com. Karena kalau enggak itu saya sendiri juga nggak hafal semua. Betul. Saya sendiri juga nggak hafal. Karena terlalu banyak Om ya. Iya, di Jakarta ada 12 kalau nggak salah. Saya tahun ini sampai akhir tahun kita mau tambah 6 lagi, tahun depan mau tambah kira-kira 7-8 lagi di Jabodetabek. Pandemi malah maju nih usahanya, nih luar biasa nih Om Lulung ya. Saya beralih ke Pak Subrianto. Untuk tune up Mazda CX-5 apakah bisa? Karena setahu saya kan sistemnya udah komputernya semua ya, Om ya. Dan biasanya bengkel resmi nggak bisa lakuin itu, yang cuma bisa lakuin itu. Nah, untuk servis AC apakah ada terdeteksi juga kalau ada kebocoran di freonnya nih, Om? Saya jawab satu-satu. Kalau yang depan itu kan CX-5 dibilang komputerized semua, iya. Komputernya Mazda agak rewel, enggak juga. Yang paling rewel itu komputer BMW sih ya di tahun-tahun tertentu ya. Cuman semua proses bisa kita lakukan karena kita punya scanner. Balik lagi, kalau teknisi yang nggak punya scanner ya otomatis mereka akan bilang nggak bisa. Cuman kalau memang punya scanner sama aja sih, karena biasanya ya kalau Mazda CX-5 ya di belakang injektor itu ada yang namanya high pressure pump. Nah, kalau si teknisi itu tidak punya scanner, ketika selang bensin di belakang high pressure pump itu dicabut, itu check engine pasti nyala.
Itu biasanya yang kita lakukan kan. Kita memang masukannya dari situ, kita kasih tekanan dan si high pressure pump itu kita bersihkan juga. Dan setelah di tune up itu pastinya kita reset ulang dong dan kita relearning ulang juga. Itu sih gampang sih ya. Yang penting punya scanner sih kalau hari gini sih. Kalau untuk AC mendeteksi kebocoran, jangan terpengaruh pada stigma orang Indonesia kalau AC panas itu tambah freon. Oke. Jadi itu itu kayaknya udah edukatif banget ya gitu kan. AC panas tambah freon. No, AC panas faktornya banyak. Sistem AC itu kayak ban. Kalau nggak bocor nggak akan berkurang. Oke. Kalau bocor baru berkurang nih, berkurangnya banyak ya kita ngomongnya. Kalau cuma berkurang dikit mah fine lah ya gitu loh. Itu mungkin dari pentil gitu kan. Kalau berkurangnya banyak itu namanya ada kebocoran. Dan kalau ada kebocoran Anda cuma tambah freon, ya dingin gitu loh. Cuma nanti bocor lagi pasti gitu loh. Dan bocornya lah yang diperbaikin. Kalau cara cari kebocoran itu sih banyak lah ya caranya ya kan. AC itu kan kita bayangin AC rumah aja, ada indoor unit yang namanya evaporator di mobil gitu kan, ada selangnya, ada outdoor unit yang namanya kompresor atau kondensor gitu kan. Kalau di mobil ya kita tinggal cari aja kondensornya bocor apa enggak, selangnya bocor apa enggak. Kalau selang dan kondensor nggak bocor ya udah 70% di evaporator gitu aja sih. Iya. Jadi prinsipnya kayak ban ya Om ya. Kalau tidak bocor tidak akan berkurang. Siap. Jadi kalau freon itu Anda tambahin lebih dari yang semestinya malah panas. Malah enggak. Siap. Di dokter mobil bisa ya? Bisa semua itu Om. Bisa. Oke. Saya beralih ke Pak Sudiarto, masih bicara mengenai AC mobil. Mungkin Pak Bebin bisa menambahkan berapa bulan sekali ini harus dicuci? Kalau AC rumah aja kita cuci 3 bulan sekali ya kan. Itu kan AC rumah kan idle ya. Idle dan di rumah doang. Kalau AC mobil itu kita kan sering bawa, kita sering buka jendela, buka pintu. Itu tuh biasanya lendir-lendir yang terjadi di evaporator itu karena debu dan spora dari tumbuhan yang masuk dan nempel gitu loh di situ. Idealnya sih 3 bulan sekali juga itu dicuci biar dia bersih. Kalau dia bersih itu satu tanpa bakteri kan. Dua, ketika lendir itu dia basah dan dia kering, itu proses basah dan keringnya itu sebenarnya dia mengkikis sedikit-sedikit dari si aluminium evaporator. Jadi itu yang menyebabkan bisa keropos dan bisa bocor tuh itu sebenarnya. Jadi kan ketika dinyalain dingin berembun, basah gitu kan, lendirnya jadi basah. Nanti kita parkir semalaman, kita matiin kering, dia ngikis lagi, basah, ngikis gitu. Terus proses itulah yang membuat si evaporator cepat keropos sebenarnya. Makanya lebih cepat dicuci lebih bagus gitu loh. Pak Bebin ada tambahan? Sekarang anjurannya itu 3 bulan sekali ya membersihkan itu. COVID dan juga Om. Di tempat Anda tidak dibongkar ya? Tanpa bongkar mos mobil, tanpa bongkar mos mobil, tanpa bongkar karena kan sebenarnya evaporator itu didesain untuk basah kan. Jadi akan selalu ada saluran pembuangan air gitu. Jadi kalau kita punya alatnya dan kita punya chemicalnya, kita bersihkan di situ, kotorannya akan turun ke bawah sesuai dengan jalurnya gitu loh. Oke. Nah itu membersihkan berapa lama itu? Paling 30 menit selesai Om. Oke. Siap. Saya beralih ke Bapak Agusti ya, Om Lunglung, Pak Bebin. Pertanyaannya, mobil Chevrolet Spin tahun 2014, 1230 cc. Ini tahun 2014. Mau saya tanyakan, kalau dipakai non-stop selama 2 jam dengan kecepatan 100 km/jam di jalan tol, dan kalau tiba-tiba di rest area untuk istirahat, ini suka sulit dihidupkan, Om Lunglung dan Pak Bebin, dan harus tunggu selama 1 jam baru hidup kembali. Apakah waktunya untuk tune up mobil? Sulit dihidupkannya saya harus tahu lebih jelas nih, apakah dia tidak mau start atau mau start tapi long start nggak nyala-nyala gitu loh. Karena itu penanganannya 2 hal. Kalau sulit dihidupkannya, kita starter itu cuma bunyi ceklek doang, dinamo starternya nggak mau nge-start, itu biasanya problem di grounding electrical. Itu groundingnya udah jelek dan harus ditambah atau diganti kabel groundingnya. Itu cepet sih untuk mengerti indikator begitu sih, cepet sih. Tapi kalau long start, wah itu ceritanya panjang itu. Kalau kan setahu saya Chevrolet ada yang bensin, ada yang diesel ya. Kalau yang diesel, waduh itu sih udah cerita turun mesin punya gitu loh. Kalau yang namanya long start gitu loh. Kalau bensin juga harus dicekin satu-satu sih. Maksudnya itu kenapa ya? Maksudnya long start itu di starter bisa bunyi kek tapi nggak mau nyala gitu loh. Kalau nggak mau starter itu kita ceklek, itu cuma bunyi ceklek. Nah padahal aki baru gitu kan. Itu biasanya sih problem di grounding kalau itu.
Karena ketika groundingnya itu banyak di komponen dan tidak tersalurkan kembali ke si aki, itulah yang menghambat si sensor-sensor dan komponen ini bekerja gitu loh. Kalau misalkan long start itu udah masalah pembakaran, itu harus dicekin satu-satu, kompresinya, injektornya ada yang pecah atau enggak, ada yang mampet atau enggak gitu. Cuman kalau long start sih biasanya problem di kompresi sih. Kalau long start loh ya, biasanya ya. Itu sih cerita turun mesin punya itu udah. Wow, nggak cukup tune up ya? Enggak, kalau itu. Siap. Kalau Saya beralih ke Ibu Sinta. Mobilnya Chevrolet juga, cuma Captiva. AC nggak dingin, bagaimana servisnya? Di dokter mobil bisa nggak dibantu? kalau Captiva nggak dingin dibawa aja dulu, karena nggak dingin bisa banyak faktor ya kan, bisa jadi sekring doang, bisa jadi bocor, bisa jadi kompresornya rusak, bisa jadi hanya magnetic clutch-nya. Pengecekan di tempat kita gratis selalu, dan setelah pengecekan udah pasti punya jawaban yang definitif, dan pekerjaan itu kita garansi selama 1 tahun di seluruh cabang dokter mobil. Oke, saya beralih ke Pak Jehan. Jadi kalau Anda benerinnya di Jakarta, terus rusaknya di Surabaya, ya klaim di Surabaya, nggak ada masalah. Siap, oke. Saya beralih ke Pak Jehan di Jakarta untuk meningkatkan performa mobil turbo. Caranya bagaimana? Apakah tune up ini merupakan salah satu solusi? Oke, naikin performa kalau mengembalikan ke standar, solusinya tune up betul. Kalau mobil turbo sebenarnya paling enak ya remap paling dasar ya, maksudnya kalau Anda mau naikin performa yang tidak terlalu ekstrim itu sih sebenarnya remap sih. Karena dengan remap kita bisa adjust torque limiternya, turbo boost-nya, injection pulse-nya, kemudian ignition timing-nya, itu kita bisa adjust semua sih dari situ. Dan kalau untuk kita cerita mesin Innova Fortuner diesel 2 KD, itu remap doang naik sekitar 40-50 HP, itu kalau stage 1. Kalau Pajero juga sama, naik sekitar 40-50 HP, itu untuk Pajero lama dan Pajero baru gitu loh. Which is, itu kalau Anda tahu sih, berasa banget gitu loh. Itu sih performanya sih ya berasanya. Iya, 40 HP tuh banyak loh. Seriously banyak banget loh gitu loh untuk naikin sebuah mobil gitu. Dan kalau untuk mobil non turbo biasanya ketika di remap itu naik sekitar 10% dari original HP. Karena memang nggak bisa naik terlalu banyak kalau nggak ada turbonya gitu loh. Kalau non turbo itu kan paling kita mainin ignition timing, injection timing, torque controlnya, torque limiternya, kemudian sama si jumlah udara yang masuk gitu kan, dan jumlah bensin yang masuk. Itu biasanya sih 10% dari original HP, itu tunernya udah jago banget gitu loh. Kalau ngomong non turbo bisa naik 30 HP, itu sih ya sorry to say ya, itu kebanyakan ngomong gitu loh. Itu harus ada spare part yang diganti itu baru bisa begitu itu. Ya, siap. Satu lagi Om ya, datang dari Pak Justinus untuk mobil Kijang Innova tahun 2018 diesel kilometer 52.000, biaya tune up jet clean-nya berapa? Ada yang 2,2 dan 2,4, bedanya satu pakai setting ECU, satu tidak pakai setting ECU. Ya. Oke, jadi biayanya seperti itu ya teman-teman dan sahabat Sonora. Sekali lagi nih, sebelum waktu kita habis, bisa disampaikan kembali lokasi dari dokter mobil di mana? Kemudian yang mau butuh informasi bisa kemana nih? Oke. Kalau dokter mobil kan gedenya dari YouTube dan Facebook ya. Kita kan di YouTube memang ada channel YouTube Dokter Mobil Indonesia. Di situ kita membahas semua pertanyaan-pertanyaan, problem-problem dari customer. Anda punya problem apa? Tulis di kolom komen. Siapa tahu tim-tim kita pick up dan akan saya bahas problem-problemnya di situ. Dan untuk lokasi kita sih, kita ada banyak ya di seluruh Indonesia. Hari ini ada 22 menuju 23. Kita ada di Lampung, Jabodetabek, kemudian kita ada di Bandung, Cirebon, Solo, Malang, Surabaya, dan Makassar. Kalau yang untuk seputaran Jakarta silahkan cek di website untuk alamat-alamatnya dan lokasi terdekat. Anda bisa cek juga di Google Map, kita udah ada di situ semua. Siap. Yang terakhir Pak Bebin, berbicara mengenai tune up, memberikan edukasi kepada pendengar. Jangan sampai ketika mau mudik lebaran baru melakukan tune up, karena tune up ini kan seperti servis berkala Pak ya. Salah satu hal yang sangat penting di setiap kendaraan. Ini adalah bagian dari pemeliharaan. Betul. Yang tidak bisa diperlakukan hanya ketika dibutuhkan, hanya karena ada kekhawatiran baru dilakukan. Ini sudah harus menjadi sebuah langkah rutin. Tidak bisa kalau ingat saja gitu. Oh, nanti November saya mau keluar kota. Nah, nanti November awal baru mencari dan berusaha instan. Karena ketika ada permasalahan yang Anda biarkan berlarut-larut, itu solusinya belum tentu bisa instan. Yang jelas akan memakan biaya lebih besar lagi. Gitu. Karena
mungkin ada rentetan spare part yang terdampak oleh masalah utama gitu. Iya. Kemudian ketika ada masalah seperti tadi ada kasus idle up yang naik turun dan sebagainya, itu terlihat Iya. bengkel-bengkel yang tidak mampu atau tidak mencari ke akar permasalahan. Nah, ini yang sebetulnya, maaf saya harus katakan, merugikan konsumennya gitu. Betul. Merugikan pemilik kendaraan karena masalahnya tidak diselesaikan, hanya diobati sesaat, nanti balik lagi dengan permasalahan yang sama. Ya. Sebetulnya ketika kita memiliki kendaraan, kemudian 2 kali saja Anda harus kembali dengan masalah yang sama, Anda harus sadar bahwa ini bengkel tidak menyelesaikan masalah, hanya pengobatan sesaat. Ya. Yang menurut saya buang-buang waktu, buang-buang biaya, buang-buang tenaga. Ini yang harus dipahami gitu. Iya. Perawatan ini wajib dilakukan, servis berkala dan tune up pada kendaraan, Pak ya. Baik. Om Lunglung, terima kasih buat waktunya. Sukses ya. Sama-sama. Thank you loh. Ditunggu lagi nih obrolannya. Pak Beben juga terima kasih. Nanti 4 orang pendengar beruntung saya akan pilih-pilih dulu ya, sahabat Sonora ya. Siapa yang beruntung saya akan sampaikan di acara AMKM selepas pukul 12 siang nanti. Saya Anto pamit, kita ketemu lagi di acara yang sama pada hari Sabtu yang akan datang. Salam sehat buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.